Setelah serangkaian pengaturan dibuat, Xiao Yan merasa agak kering. Dia mengambil teh harum di atas meja dan menyesapnya. Dia merasakan aroma teh dan merasa segar kembali. Tetapi dia selalu merasa ada hal lain yang harus dilupakan. Dijelaskan. Diam-diam bermeditasi. Membiarkan semua orang bercanda. Pertempuran kecil. Setelah Xiao Shao menembus puncak 4 bintang. Haruskah Xiao Shao dihangatkan terlebih dahulu? Nan Erming bertanya dengan serius. Ya, perlu pemanasan dulu. Setidaknya kenali keadaan puncak 4 bintang. Xiao Zhan merasa Nan Erming masuk akal. Zhen Ni dan Ziying tertawa diam-diam. Dan pertarungan hati dan pikiran adalah tentang Nan Erming. Benar saja. Nan Erming berpura-pura kontemplatif. Dan kemudian berkata pada dirinya sendiri. Pergilah dan berlatih. 1 ketakutan akan waktu tidak cukup. 2 ketakutan akan gangguan liga bayangan dan kuil dan saya khawatir saya hanya bisa berlatih secara internal. Petik 2. Yah, itu masuk akal. Xiao Zhan setuju dengan analisis Nan Erming. Tetapi dia segera menyadari. Nan Erming, apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Analisismu yang masuk akal. Semua orang tertawa. Dan Ziying berkata sambil tersenyum. Xiao Zhan. Untuk mencapai tujuan pemanasan Xiao Shao. Saya khawatir Anda harus melakukannya. Keluarkan kekuatan Anda dan biarkan Xiao Shao melihat apa itu kaisar pertarungan awal bintang 6. Petik 2. Pergi dan pergi. Tunggu Xiao Shao mencapai puncak pintu keluar bintang 4. Kamu dan Nan Erming telah menyerap inti sihir hampir menembus 6 bintang. Kan? Kenapa aku? Kata Xiao Zhan dengan marah. Xiao Yan mendengar pemikiran Xiao Zhan tentang peningkatan kekuatan Ziying dalam pikirannya. Dia mencelupkan ke dalam air di desktop jarinya dan akhirnya ingat hal yang lupa dia jelaskan. Mengingat sesuatu yang terlempar ke dirinya sendiri sebelum Zhan menjadi tua. Dia segera mengeluarkan tengkorak dan buku tebal dari cincin itu. Melihat buku kekuningan dengan garis-garis dekoratif bertepi perak, dan melihat tengkorak dengan dinginnya mayat, wajah semua orang menjadi sangat indah. Dan mereka memandang Nan Erming sambil tersenyum. Nan Erming menertawakan pertempuran dengan Xiao Xiao dan itu benar-benar menyatu pada saat Xiao Yan mengeluarkan tengkoraknya. Dadanya terus bergelombang, dan keringat dingin mengalir keluar. Bibirnya bergetar untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa berbicara. Apa yang dikeluarkan Xiao Yan adalah teknik bertarung tingkat lanjut kelas dunia. Yang paling kuat di lelang keterampilan bertarung. Yang paling konsisten dengan atribut Nan Erming. Dan yang paling menggelitik. Tangan Nan Erming gemetar tanpa henti. Pikiran menjadi tidak manusiawi dan tanpa hantu setelah berlatih teknik bertarung ini. Dia benar-benar merasa lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan yang luar biasa. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum berbicara dengan keras. Xiao Shao. Tanpa ini, saya tahu bahwa setiap orang sangat perlu meningkatkan kekuatan mereka. Hanya keterampilan bertarung ini. Ada banyak cara lain untuk meningkatkan kekuatan Anda. Jika menurut Anda saya akan melakukannya meningkatkan lambat. Apakah saya tidak akan bekerja lebih keras di masa depan? Aku berkata Nan Erming. Ini salahmu. Sangat jarang melihat Nan Erming begitu ketakutan dan ketakutan. Darah tubuh Xiao Zhan mendidih. Dan dia tampak membujuk dengan tatapan ramah. Ini adalah teknik bertarung canggih kelas dunia. Dan sangat kuat. Sehingga banyak orang tidak dapat memintanya. Anda lihat betapa bagusnya Xiao Shao untuk Anda. Dan saya akan memberi Anda teknik bertarung yang bagus. Untuk berlatih. Pantaskah Xiao Shao mengharapkanmu? Nan Erming hampir kesal saat Xiao Zhan bertarung. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah mengerikan Xiao Zhan. Dia ingin memukulnya dengan keras. Dia menggerakkan wajahnya. Dengan amarah yang bisa dirasakan semua orang. Kata demi kata hampir keluar dari giginya. Saudaraku yang baik. Maka aku akan memberimu keterampilan bertarung yang bagus. Ayo. Jangan bilang. Karena aku kakak yang baik. Bagaimana aku bisa mendapatkan skill bertarung yang paling cocok dengan atributmu? Bukankah pertarunganku melawan Xiao Xiao terlalu keterlaluan? Xiao Xiao tertawa dan menepuk pundak Nan Erming berkata, saudaraku, ayo bersedih. Lihat postur Xiao Xiao. Kamu tidak bisa menyembunyikannya hari ini.
Mendengar kata-kata Xiao Xiao, Nan Erming menatap Xiao Yan dan tiba-tiba pingsan. Apakah ini terlalu kejam? Ziying berkata dengan wajah pucat. Apakah wajah cantik Nan Erming benar-benar akan hancur? Oh, badai menghela nafas untuk Nan Erming di dalam hatinya. Perlahan menutup matanya. Dan tidak tahan untuk melihat lebih jauh. Xiao Yan Qiang memandang Nan Erming sambil tersenyum dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melihat bahwa otak Nan Erming kosong. Dan dia semakin yakin bahwa dia telah mempraktikkan teknik bertarung ini. Kapan keterampilan bertarung tingkat tinggi tingkat dunia menjadi lebih buruk daripada lobak besar? Apakah kalian semua maju mundur? Long Yan tidak berpartisipasi dalam lelang keterampilan bertarung. Dan dia bertanya. Semua mata tiba-tiba terfokus pada Long Yan. Mengapa Long Yan ditatap oleh semua orang dengan senyuman dan tanpa senyuman? Dia mengerutkan kening. Kaki kecil. Keraguan di wajah merah jambu. Apakah saya salah? Hahaha. Kerumunan tidak bisa menahannya lagi. Tertawa bola-balik. Xiao Zhan adalah yang paling dibesar-besarkan. Memegangi perutnya dan berguling dari kursi. Membenturkan kepalanya ke kaki meja. Menunjuk Nan Erming dengan jarinya. Tertawa begitu keras hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. King Muer tersenyum dan berlari ke Long Yan di depannya. Menggosok wajah merah muda Long Yan. Dan mata besar Suiling mengintip reaksi Xiao Yan dari waktu ke waktu. Dalam tawa semua orang, Nan Erming menatap Xiao Yan dengan pandangan yang sama melalui jari-jarinya. Memikirkan tentang hati tulus Xiao Yan terhadap dirinya sendiri. Menggigit bibirnya. Dan merasakan ringannya keterbukaan. Dengan sengaja, perlahan mengambil tangannya yang menutupi wajahnya dan mengambil keputusan. Lao Su keluar. Xiao Shao memperlakukanku seperti saudara laki-laki. Untuk tujuan besar Xiao Shao. Tidak bisakah aku menanggung tas kulit bau ini? Hati Nan Erming penuh dengan ambisi menjadi berangin. Xiao Sui. Dan dingin. Dan para pahlawan pergi selamanya. Wajah pria yang terpesona itu sedikit lebih lembut dan lebih tabah karena jejak kesedihan. Bahkan lebih anggun. Itu sangat disayangkan. Semua orang menghela nafas dalam hati mereka. Berpikir bahwa mereka akan melihat penampilan Xiao Yan yang tidak bergerak. Tetapi mendongak dengan takjub dan menemukan bahwa Xiao Yan akan memalingkan muka ke arah Nan Erming dan menatap Ziying. Bayangan ungu. Teknik bertarung ini bisa dikatakan dibuat khusus untukmu. Ambillah. Xiao Yan berkata dengan ringan. Ah, Nan Erming menegang menjadi patung batu. Seolah-olah dia mendengar kata-kata yang paling luar biasa di dunia. Tetapi tidak menanggapi sesaat. Semua orang bingung. Melihat Xiao Yan sangat bingung. Ini, bagaimana teknik bertarung ini memungkinkan Ziying untuk melatihnya? Ziying adalah seorang gadis. Dibandingkan dengan penampilan, wanita lebih menghargai pria daripada pria. Dan membiarkan wanita memilih antara kekuatan dan penampilan. 99% wanita akan memilih yang terakhir tanpa ragu. Dan Purple Shadow tidak terkecuali. Pada titik ini, wajah Ziying Qiao pucat. Aliran keringat dingin membasahi pakaiannya. Matanya tidak berputar. Dia berdiri dengan bodohnya seperti tiang pancang. Apakah kamu melakukan kesalahan? Pembohong kecil. Bahkan King Muer, yang biasanya terbiasa dengan itu, takut dengan suara yang sangat rendah saat ini. Bagaimana saya bisa salah tentang hal yang begitu penting? Xiao Yan memberi King Muer tatapan. Jangan khawatir. Tapi King Muer masih bingung. Baru kemudian Nan Erming bangun. Menyeka keringat dingin dari dahinya. Dan menghela napas lega. Hanya untuk menemukan bahwa kakinya gemetar sangat parah sehingga dia bahkan berjalan mereka agak tidak bisa digerakkan. Aku khawatir itu tidak begitu mengerikan dalam menghadapi kematian. Hati Nan Erming dipenuhi dengan rasa takut yang tak terkatakan. Tetapi dia langsung memikirkan Ziying. Dan seluruh tubuhnya gugup seperti batu. Kakinya terlalu berat seperti diisi dengan timah. Jika ada pilihan, Nan Erming lebih suka Xiao Yan membiarkan dirinya berlatih daripada menjadi Ziying. Hanya Zhen Ni, King Haoran dan Le Shaolong yang memiliki senyum tenang. Karena mereka percaya bahwa Xiao Yan pasti memiliki alasan Ziyan untuk Ziying Lian. Dan mereka juga percaya bahwa Xiao Yan tidak akan menghancurkan seorang gadis untuk kekuatannya sendiri. Anggap saja sebagai penampilan hidup. Hahaha. Yakinlah.
Untuk menakutimu. Xiao Yanlang tertawa. Teknik bertarung ini telah ditingkatkan. Levelnya tidak berubah. Tetapi metode kultivasi mayat yang menjijikkan telah dihapus. Itu tidak akan salah. Tidak ada efek pada penampilan. Tengkorak tidak lagi diperlukan. Dan tidak ada udara dalam. Aku hanya mengatakan. Mengapa Xiao Shao begitu kejam pada kita? Nan Erming menepuk dadanya. Dan dia tidak menyadari bahwa King Haoran dan Zenni tiba-tiba mengecilkan pupil mereka setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dan sama sekali mengabaikan mereka. Merupakan hal yang mengejutkan untuk meningkatkan teknik bertarung canggih kelas dunia. Gambar ungu seperti tiang kayu terbangun dalam mimpi. Dan matanya seperti baru pulih dari tempat yang jauh. Memegang rambut lembut di kedua tangan dan menariknya. Ekspresinya tidak kurang dari ekstasi melarikan diri dari kematian. Nan Erming, kamu jelas tidak benar. Kamu baru saja hampir tercengang dan tersedak. Xiao Xiao menyerang Nan Erming. Dan kemudian segera bertanya dengan bingung. Tapi Xiao Shao, karena keterampilan bertarung ini sudah tidak berbahaya, bukankah itu lebih cocok untuk Nan Erming dalam hal atribut? Mengapa disesuaikan untuk Ziying? Oh, gas mayat dihilangkan. Dan gas beracun juga dihilangkan. Secara alami. Itu tidak cocok untuk Nan Erming. Xiao Yan berkata perlahan. Setelah peningkatan. Itu lebih cocok untuk fisik Ziying. Atau teknik bertarung ini untuk Ziying. Dan ditingkatkan. Petik 2. Mengapa? King Muer bertanya dengan heran. Ekspresi bangga Xiao Yan tiba-tiba menghilang. Tidak satu pun dari kalian yang tahu. Saya juga tahu bahwa segera. Konstitusi Ziying adalah konstitusi langka yang sulit dialami selama ribuan tahun atau bahkan 100.000 tahun. Kemudian dia mengulangi kata-kata Zhan Lao dari awal sampai akhir. Lagi, aku tidak bermimpi, jadi untuk mengatakan bahwa kekuatan tempurku akan meningkat secara eksponensial setelah merangsang konstitusiku. Ziying memegangnya dan tidak percaya itu benar. Bayangan ungu mungkin adalah pembunuh terkuat di antara kita di masa depan. Desah badai dengan getir. Dia awalnya yang paling mematikan dari tim Xiao Yan. Tetapi akan digantikan oleh Ziying di masa depan. Harga diri pria itu sedikit terpukul saat ini. Kita harus bahagia untuk Ziying. Karakter Xiao Zhan lugas. Dan yang pertama bertepuk tangan. Menekankan. Nan Erming bertepuk tangan. Sementara senang dengan Ziying. Pikiran menjadi lebih kuat tumbuh liar seperti rumput liar setelah hujan musim semi. King Muer membanting telapak tangannya 2 kali dan berjalan di depan Ziying. Yang masih tercengang. Menjabat tangannya di depan mata Ziying. Dan melihat Ziying bangun. Dia berkata sambil tersenyum. Jangan tunggu. Memang benar hihi. Kak Ziying sangat beruntung. Selamat. Selamat untuk Ziying. Zenni tersenyum pada Ziying terlebih dahulu. Lalu beralih ke nada suara Xiao Yan. Xiao Shao, tidakkah kamu meningkatkan keterampilan bertarungmu? Kata-kata Zenni membangunkan semua orang dari kegembiraan. Ya, apa konsep meningkatkan teknik bertarung canggih kelas dunia? Seberapa tinggi orang yang meningkatkan teknik bertarung ini? Saya khawatir itu sangat tinggi. Bukankah itu luar biasa? Aku tidak memiliki kemampuan itu. Xiao Yan gemetar oleh semua orang. Dengan perasaan bersalah dan mengangkat bahu. Dan mendukungku dengan cara yang sulit. Tapi ini. Petik 2. Saudaraku tidak perlu gugup. Kami tidak akan terus bertanya siapa yang membaik. Kata King Haoran dengan sedikit kelicikan. Tapi kami selalu ingin bertanya padamu. Apa hubungan orang itu denganmu? Petik 2. Xiao Yan berterima kasih kepada semua orang karena tidak bertanya. Dan berkata dengan senyum pahit. Saudaraku. Zenni. Saudaraku. Aku benar-benar minta maaf. Tapi aku tidak bisa mengungkapkan situasi ahli itu. Aku hanya bisa mengatakan itu karena aku datang dia telah membantu saya dengan daratan. Petik 2. Sudah lama diduga bahwa Xiao Yan mungkin memiliki ahli di belakangnya. Saya tidak menyangka bahwa King Haoran begitu curang. Itu benar-benar. Dan itu bukan ahli biasa. Masing-masing membuka mulutnya dan tidak dapat berbicara. Xiao Yan tahu bahwa setiap orang akan bereaksi setelah berbicara. Tetapi dia tidak mengharapkan tanggapan sebesar itu. Dia menggosok tangannya dengan gugup. Dan bahkan meminum 2 air liur besar. Lalu dengan cepat. Keke. 2 kali dan berkata. Aku berkata Ziying.
Jika kamu ingin mengembangkan keterampilan bertarung ini untuk mencapai hasil terbaik, kamu harus pergi ke tempat yang sangat teduh. Petik 2. Sangat mendung, di mana saya bisa menemukan ini? Semua orang segera terkejut dengan topik pergeseran Xiao Yan, dan mulai mencari dalam kebingungan di benaknya. Melihat semua orang berpikir keras, Xiao Yan sedikit bangga. Jangan ganggu kamu. Aku telah menemukan tempat yang paling mendung. Temukan. Semua orang mendengar kata-kata itu sejenak, saling memandang. Tiba-tiba bersukaria dalam tatapan tertekan. Yah, di tempat aku dikejar oleh 3 pria kulit hitam di Liga Bayangan. Ya Tuhan, sangat pintar. Jangan lihat Xiao Zhan yang tumbuh hingga 5 besar dan 3 tebal. Saya harus mengatakan bahwa dia memang pria ke-38. Keinginan untuk berbicara jauh melebihi wanita. Bahkan kejutan seperti Ziying ingin mengatakan tidak ada yang bisa mengimbangi kecepatan Xiao Xiao. Xiao Xiao, kamu benar-benar bintang keberuntungan. Xiao Zhan menelan mulutnya. Diburu. Kamu dapat menemukan harta karun. Temukan metode rahasia kebangkitan. Dapatkan obat anti surgawi. Berperang melawan patriark klan Yah. Tidak hanya tidak mengakhiri dendam, tetapi mereka juga diambil sebagai murid oleh patriark klan kedokteran. Memungkinkan Anda memasuki tempat suci pengalaman orang lain. Memasuki lantai 3 aula pertanyaan yang hampir fana. Dan bertemu dengan pria kuat dengan masalah tinggi dan idiot untuk membantu Anda lihat alam setengah langkah di atas alam kekaisaran. Saya terutama ingin bertanya, apakah Anda punya rahasia untuk membuat keberuntungan Anda lebih baik? Petik 2. Serangkaian meriam renju yang tak terputus meledakkan kerumunan satu sama lain. Dan Xiao Yan menggaruk kepalanya dengan canggung. Keberuntungan pembohong kecil itu sangat bagus. Mata King Muer berputar. Qiu Sui memandang Xiao Yan dengan mata penuh iri. Keberuntungan juga membutuhkan kekuatan untuk mendukungnya. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia akan mati dalam pembunuhan kuil dan Liga Bayangan. Dan keberuntungan itu akan hilang nanti. King Haoran tertawa. Selain itu, keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Melihat semua orang bertepuk tangan, King Haoran berhenti tertawa, dan ekspresinya menjadi serius. Saudaraku, kamu akan segera mundur. Kakak laki-laki dengan sungguh-sungguh mengingatkanmu bahwa Kaisar Dou menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Selain para jenius tak tertandingi itu, ada banyak jenius yang baik. Mungkin halo pada mereka tidak semenarik kejeniusan yang tiada taranya. Tapi bukan berarti mereka tidak unggul. Jadi jangan bangga. Hati-hati saat memasuki fantasi. Semuanya hidup. Petik 2. Xiao Yan ingat kata-kata kakak laki-lakinya. Xiao Yan berpikir sejenak. Memikirkan seorang jenius seperti Yao Lingxi. Satu kata mungkin tidak menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri. Tetapi jika jumlahnya sebanyak itu, dia tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Melihat bahwa hal-hal yang telah diinstruksikan untuk dipertanggungjawabkan telah diatur, Zenli menyerahkan izin masuk kepada Xiao Yan. Ini semua adalah inti sihir bintang 4, yang tepat untuk Anda serap sekarang. Anda dapat berkonsentrasi pada retret. Kami akan melawan hal-hal di rumah. Masuk akal. Selain itu, Xiao Qi akan menjelaskan kepadanya jika dia keluar dari bea cukai. Yakinlah, ada aku. Petik 2. Zenli dengan enggan mendesak Xiao Yan untuk segera berlatih. Lagi pula, memasuki pertumpahan darah pembunuhan adalah masalah hidup dan mati, dan sedikit persiapan lebih pasti. Yah, kamu harus lebih khawatir. Menutup gerbang berat ruang latihan, Xiao Yan memandangi pohon hijau yang jarang didahan di tengah halaman. Menghembuskan napas dengan tenang, menghilangkan semua pikiran di dalam hatinya, duduk dan mengambilnya dari nafsu makan. Sejumlah besar inti sihir bintang 4 dikeluarkan, dan susunan penyerapan diatur. Dan kemudian mata, hidung, mulut, dan hati dengan cepat diserap ke dalam penyerapan dua hal yang saya lupakan. Untuk menyerap sumber energi kekaisaran dalam inti sihir bintang 4 dari akhir bintang 4 hingga puncak bintang 4, jumlah inti sihir yang dibutuhkan sangat besar, dan waktu yang dibutuhkan tidak singkat. Dalam sekejap, 30 tahun telah berlalu. Kepingan salju menari di langit, yang memenuhi pohon besar dengan bunga pir, dan mengubah seluruh halaman menjadi dunia perak.
Xiao Yan yang duduk di halaman sudah menjadi manusia salju dan tetap tidak bergerak. Tiba-tiba, semangat mengamuk memancar keluar dari tubuh Xiao Yan. Salju yang menutupi tubuhnya tiba-tiba terciprat. Residu inti sihir seperti bukit di tanah segera seperti Catkins dan alang-alang beterbangan di sekitar Xiao Yan. Xiao Yan mengambang menyembunyikan sosok Xiao Yan. Pergi hanya sepasang mata yang terang seperti bintang. Untuk waktu yang lama, Xiao Yan berdiri di atas angin, merasakan semangat pendendam yang kental mengalir di sekitar tubuh, dan kemudian berkumpul dengan tertib di dantian. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Kupikir butuh 40 tahun untuk menerobos. Aku tidak menyangka kekuatan tubuhku akan menjadi lebih kuat, dan bahkan inti sihir akan diserap lebih cepat. Hanya butuh 30 tahun untuk menerobos. Dia mengulurkan tangannya dan mengangkat kepingan salju kristal. Melihat ini peri di musim dingin dengan tenang meleleh di tangannya. Xiao Yan tersenyum. Masih ada 20 tahun. Hanya untuk melatih keterampilan bertarung. Menarik kakinya ke arah pohon. Punggung Xiao Yan, yang merupakan puncak bintang-bintang 4, terlihat sedikit lebih tebal di salju yang melayang di langit. Tidak ada jejaknya. Api langit keluar dari langit dan melayang di depan Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan tidak melihatnya. Dia hanya menatap diam-diam ke salju yang turun di depannya. Memikirkan tentang bagaimana langkah selanjutnya dari 1000 kaki tanpa bayangan. Harus digabungkan untuk menembus 666 kaki menjadi satu. Namun, cara integrasi semakin sulit. Xiao Yan berdiri di sana selama 7 hari dan masih bingung bagaimana cara menerobos. Selama 7 hari, angin bertiup semakin kencang. Dan salju semakin padat, seperti tirai putih terus-menerus yang tergantung di langit. Kepingan salju lebih dari 10 juta. Tetapi pada akhirnya mereka masih harus mengembun menjadi tanah dan berubah menjadi es. Xiao Yan tampaknya berhubungan. Dapatkah saya mengerti bahwa salju turun seperti penggaris, yang selalu berubah hanya untuk membuka kaki terakhir? Jika disadari, Xiao Yan memegang penguasa kuno Tianhuo di tangannya dan bergerak dengan kakinya. Setelah 666 kaki, 667 kaki menjadi yang pertama. Meski hanya 1 kaki lebih, kekuatannya jelas jauh lebih besar dari 666 kaki. Udara di sekitarnya retak, dan kekuatan penghancur yang kuat memilukan. Ini lebih dari 1 kaki. Bagaimana dengan penyatuan 1000 kaki kuasa Shengji? Xiao Yan menyeringai, dikejutkan oleh keinginan kuat untuk penyatuan 1000 kaki.